Many award The in Win, the Genius, national and professional, the international in DJ, national and international, the two beasts, National and professional. two beasts and one idiot, two One idiot. two Sebenarnya lu juga bisa ngalahin ke Roy, cuma lu ke gua aja. One idiot mas siapa mas? Nah, itu maksud gua. Parah banget, orang 3 orang pinter loh semua. Ladies and gentlemen, we're genius. Oh, ikut. Lah, anjing, gini kayak gitu ya. Anjing, kerancang. We're genius! Halo abang. Salam. Halo abang. Silakan. Halo. Bang Rap, astagfirullahaladzim. Aduh, set Bang Rap. Silakan Bang Rap. Duduk bang. Silakan Bang Rap. Yo, Bang Roy, duduk Bang Roy. Wih, biasa ngeliat di maraton lu. Sumpah seneng banget ya. Sumpah. Gila banget. Sekarang Gila tepuk tangan banget. Bang Genius. Gila banget. Seru banget. Gua rasa gua gila lu. Bang Rap, gimana maratonnya masih bisa sampai ke sini? Sorry ganggu waktunya ya. Gua ini loh anjir. Saya. Iya. Salam kenal. Sumpah anjing gak nyangka banget. Bang, aku ngasih tau bang sama Berjenis ini Iya bang. salah satu. Udah lama DJ. Aku suka lagu yang ini bang, yang Denpasar itu. DPS Damage for Second itu. Aku suka banget lagu barunya yang abang lempar batu. Saya juga ciptaan abang serius saya suka tuh yang lagu abang nyanyi tuh. Kalau bye. Goodbye. Iya, dari mana nih kalian? Dari mana nih? Kalian tuh nongkrong gak sih kalau lagi? Itu nggak denger. Aku juga suka. Lagu yang tentang kekuatan. Apa itu? Stronger. Biarin aja. Stranger. Biarin aja mereka gila sendiri kak, biarin. Ada Bang Eka ya, kita harus ada profesional. Oke kayak. Oh anjing, kalau nggak ada Eka. Minum berdua mabok udah. Minum berdua. Langsung bang, lu capek nggak bang ngurusin 2 orang gila bang? Tergantung sih. Enggak, bukan lu. Capek nggak bang? Kok? Enggak, ini beneran bang, serius. Ngurusin satu doang sih. Malah satu justru. Enggak dua-duanya gila, satu doang. Yang satu lebih gila ya bang, yang kadang gila sendiri. Sendiri. Ini acara apaan sih? Nah ini buat yang belum tahu nih bang, ini malah Maraton. Iya, jadi ini live streaming. live streaming terbesar. Live ini. Iya ini live bang, udah ya. Itu waktu mundur tuh bang. Iya, ini sisa hari lagi. Kita udah 90 hari. 5 hari ya. Itu sisa 5 hari. Iya lah. Udah jalan berapa lama? Kita 94. Wah, Iya. Sekarang yang nonton 51.000. Ya, Tapi 100.000 sebenarnya ini nih. bisa dikali 78. Iya. Soalnya kan satu penonton bisa 7. Ini juga yang chat ini khusus member only. Nah ini kalau abang mau lihat, bisa abang dibuka itu. ini bisa dibuka. Kalian nggak akan bisa Ini kalau member baca. doang. Ini kalau member, ini kita buka ya bang. Iya. Iya. Yang paling terkenal dari 9 orang ini siapa? Ada di Reza, Ada. itu Oh, Reza. ada. Namanya Reza Mumbai. Biasanya NPD kalau paling terkenal gitu. Iya. Iya. Sama ini dia lagi biasa dia bikin aturan cabut-cabut sendiri gitu. Iya. Nah ini kalau ini bang, kalau dibuka nih. subscriber yang ini. Iya, banyak ya. Rame udah. Iya. Bang. Ya gini lah bang, namanya live kita. Iya, makasih ya. Kita lagi ya. Kalian ngedengerin nggak sih di sini? baru mulai masa udah. Yang lain ditanya nggak ada yang ngedren di sini. Lebih kebingung sih. Abang mau ngerokok. Mau ngerokok? Aku mau kopi sendiri yang bisa Mau kopi, bikin mau kopi? Iya. Kopinya lagi nggak ada. Eka mau apa kak? Enggak tahu ini acara apa sih. Gue bingung. Nongkrong nggak sih kalian? Nongkrong. Ini kok nggak lengkap sih guys? Iya nih, soalnya lagi pada Selek. Masa selek. ada yang lagi OTW, dari semua lagi pada kerjaan pagi, Bang Eka. Oke. Jadi lagi pada OTW. Kurang siapa sih kita? Ada Giri, sama Giri, Brevi, Niko Tepe. mana? Niko lagi depan bentar. Niko lagi ada pekerjaan dikit. Ah iya.
Mas Teguh P di atas nih. ini. Teguh latihan drum nih. Kok dia? Iya. Panggil aja Tepe Niko. Ini silakan diminum ya, kakak ya. Iya. Siap. Masih Bang Aloy. Iya. Kita ada chef di sini Gary, dia masak tiap hari. Apa lu tadi nanya apa kalau kita orang kalau nggak lagi manggung nongkrong Iya, apa no. enggak? Kalau sekarang kan enggak. Karena kan lu salah. Kalau Ya. Iya, benar. Kalau sebelum maraton lah. Iya, sebelum maraton. Iya. Sebelum season 1. Bukan Apa cuman- nongkrong, kita tuh studio session. Iya. Nongkrongnya studio. Nongkrongnya di studio, makannya di studio, ngobrolnya di studio, gosipnya di studio gitu. Nongkrongnya bikin lagu. Produktif. Ya. Harus, kalau Bang Eka minimal- kan dia jarang nongkrong. Minimal Iya. jadi satu ya kayak. Iya. Minimal jadi satu demo lah. Siapa yang bikin lagu, siapa yang jadi supplier gosip? Sebuah pertanyaan. Gosip biasa dia. Gosip biasa dia. Gosipin apa gua? Dia nanya biasanya ya. Kalau buat kalian bertiga kan yang paling lama itu Bang Raffi Bang Eka ya buat teman kerja ya. Teman kerja bukan Rekan teman kerja, nongkrong ya, gitu-gitu ya. Kenapa Bang Eka bisa kerja sama Bang Raf dan bertahan sampai selama ini? Iya. Kenapa sih? Padahal lu bilang susah kan? Iya, Satu padahal kan orang. dia kayak anjing, tai, apa? Banyak kan circle-circle dia yang dulu nyerah. Iya. Kenapa Bang Eka Iya, kenapa bertahan? nggak nyerah? Setia banget. Halo. Oh, Mas. ini bintang tamu lagi ya? Silakan. Aduh, Mas Tepi, Allah. Saya nonton Mas biasa Tepe, di Marathon. senang banget akhirnya bisa datang Mas Tepe juga. Silakan Mas Tepe. Oh, RCDS. Aduh, semua hari ini tidak. Iya, aduh. Senang banget bintang-bintangnya Di kumpul. sini sih ini kan penuh banget. Orang kenapa Bang Eka? Ini kenapa sih kalian nggak bisa biasa aja gitu? Kayak biasa. Kayak biasa. Disuruh sama dia. Disuruh tadi sama. Quest diberi. Kalian jadi host katanya. Iya, dibilang Coba kita jadi orang biasa aja udah. Ada orang mirip seakan-akan di sini gua tamu. Iya, dia seakan-akan tamu Gitu. soalnya. Gue udah nggak tahu kak, nih acara apa kak? Udah stres, gue juga udah stres bener. Ini ngapain ada MacBook ada di sini? Buat apa? Nanti itu Itu nanti. nanti. Iya. Kita kan Kita mau masih punya challenge. waktu nggak lama lah. Kita mau Aman challenge. aman. Ada sesuatu nanti. Kita nanti mau challenge. Ya, 2 menit Dalam bisa 2 jam. Itu udah season 2. Dalam 2 jam bisa bikin berapa album? Berlebihan berapa album bisa juga. Tadi belum dijawab itu mau jawab si TP datang. Iya. Apa pertanyaan tadi? Saya di sini sekarang. Iya iya. Iya pindah. Bertahan lama Bang Eka. Kan di sana padat ya. Saya geser aja. Kenapa bisa bertahan lama kerja Sama sama gua padahal Bang Raf, ya. berpikir padahal menurut lu gua susah banget di handle gitu. Kita tuh kenal pas lu masih sama Edo. Betul sama Edo Ya, Zel. dia ke rumah gua waktu itu. Rumah Naik gua motor. masih di Teluk Gong waktu rumah gua. Datang naik motor sama Edo. Awalnya gitu, awal kenalnya mau bikin apa ya, musik ya. Musik buat iya itu dah. Pokoknya bikin sesuatu lah, bikin musik. Habis itu ya udah kenal sama-sama content creator kan saat itu. Jadi ya udah kenal. Terus dia yang ide sebenarnya awal-awal dia mau bikin grup elektronik, grup EDM. Jadi akhirnya udah ketemu. Kenapa bisa lama? Gue juga nggak tahu kenapa. Nggak memang kita nggak rencanain lama, tapi emang selama sama Arab, gue nggak pernah ada masalah yang terlalu kayak bakal benci banget sama dia gitu. Berantem. Dan menurut gue yang paling penting di sebuah bisnis itu adalah duit. Jadi kalau kita salah satu dari kita udah nggak jujur soal duit, itu udah pasti pecah. Nah selama gue 10 tahun sih nggak pernah. Arab sih enggak. Jadi menurut gue ya mungkin karena kepercayaan itu ya, trust itu, jadi udah gue masih bertahan karena ya memang sama-sama bisa dipercaya sih. Percayaannya susah loh. Dia nggak ngerti duit. Pak. Dia nggak ngerti duit soalnya. Kita berantemnya gede-gedean kecil-kecilan persenan, bukan gede-gedean persenan. Iya, sama idealis lagu paling berantemnya situ, tapi bukan Duit tuh Duit nggak? nomor 7, 8 belakangan banget. Bu Cynthia sebagai CEO juga tahu lah. Saksi lah, Bu Cynthia sebagai CEO juga ngerti lah. Kalau buat Roy, is it hard buat lu fit in ke grup yang udah berjalan lama nih? Ini kan udah berapa tahun ya? Berarti waktu Roy masuk tuh 7 tahun. 7 tahun. Enggak, maksudnya Udah 7 tahun. WG udah 7 tahun, iya. lu masuk. Iya. Maksudnya terus kan apa sih? Sistemnya kan udah ada gitu. Iya. Dari guanya sih enggak sih. Malah Roy yang bawa warna baru menurut gua, yaitu hard techno. Dari Roy-nya yang adjusting atau kalian bikin sebuah sistem atau pola baru? Pola baru dari kita yang kalau gue dari gue ya nggak tau kalau gue dari gue sama Eka kalau dari gue ngikutin Roy karena gue percaya sama gue sangat percaya banget sama taste musik dia tuh diggingnya gila banget, idealisnya rata kanan, jadi gue percaya aja gitu dia mau bawa kemana gue ayo. Di saat itu gue tidak mengerti sama sekali apa itu hard techno. Dia tuh kamus ini sih menurut gua, kamus musik sih. Parah. Gua kan anaknya pop banget.
terus datanglah Roy, jadi gue suka banyak nanya sama dia gitu. Kita bikin apa ya? Iya, karena gue kan nggak digging terlalu dalam kan, jadi gue nanya Roy. Jadi dia lumayan ngebalance lagu-lagu kita sih. Iya. Wah, enggak gua malu. Nah, Jadi belajar bareng lagi gitu, malah adanya Roy jadi nambah belajar bersama. Kalau dari segi musik susah nggak sih kak? Adjusting sama partner pemusik yang baru. Dia kan udah 3 kali ganti berarti ya. 3 kali ya. dia 3 kali ganti dan ya Masing-masing punya enggak lah. masing-masing punya karakter sendiri sih ya. Billy, Gerald, terus sekarang Roy, masing-masing punya karakter sendiri. Dan gue sebenarnya di WG itu gue posisinya adalah sebagai jembatan idenya YB, jembatan ide personil ketiganya. Jadi masuk Roy ya dia bawa idenya dia, nah gue di tengah-tengah tuh. Jadi gue sebenarnya lumayan bisa nyambung sama beberapa personil WG yang sebelumnya untuk produksi. Kalau lu tanya beda ya beda-beda gitu. Kalau Roy harus mabuk, harus baru keluar idenya. Beneran begitu. dia Dia harus minum. dia harus minum setiap produce, setiap studio session pasti minum. Sekarang 5 menit lagi lah minta minum. Nggak sih kalau itu? 5 menit lagi dia pasti minta minum. Tadi udah di belakang udah ngomong soalnya. Jadi walaupun gua nggak minum, tapi karena Roy butuh, ya udah Roy Gua yang nggak apa-apa. minumin. Karena untuk proses kreatif dia. Ada yang menarik dari pembahasan soal minum ya. Ini gue jumping dikit ya. Oh, Ada pembahasan menarik. Kalau gua nggak boleh, lu langsung colek gua aja. apa? Kalau gua nggak boleh ngomong. Ya Eka tuh merasa tidak fit in di tidak fit in di Gue sering curhat sama lu. iya di dunia Mabok-mabokan DJ. ini. Oh, DJ ya, malam. Karena berpikirnya adalah produser atau DJ itu harus minum. Sedangkan dia tidak, dia berpikir semua DJ tuh seperti itu. Padahal realitanya di luar itu banyak sekali DJ yang sangat tidak menyentuh alkohol. Dan mereka clean, mereka memang cuma produce, fokus, terus mereka nge-DJ lagu-lagu mereka pribadi dan gede gitu. Akhirnya sama Roy, bukan sama gue nih, gue juga nggak ngerti kan. Roy yang ngajarin, enggak kak, enggak gitu kak, banyak kok, nggak usah nggak merasa fit in gitu. Kayaknya cuma karena kita doyan minum aja nggak sih? Nah itu karena doyan aja sih, karena pingin aja nggak sih? Iya, tapi sebenarnya yang nggak minum tuh sangat banyak. Iya, yang ini nggak banyak banget. Mungkin sampelnya karena diambil dari grup sendiri kali ya. Iya, mungkin. Tapi gue curhat ke mereka, sering curhat bercanda aja. Duh gue nggak minum lagi guys, udah lu aja deh yang berangkat deh gitu loh. Iya. Ya bercanda-bercanda gitu. Iya. Karena gue ngerasa emang tempat gue kayaknya di studio deh. Sebenarnya gue nggak pernah mau naik panggung. Kalau Kecuali nggak festival. Arab, kalau nggak Arab yang minta Oke. gue bikin grup IDM dan gue naik panggung tuh gue nggak akan mau. Karena gue lebih nyaman di belakang layar, produce. Gue menurut gue rumah gue di situ. Tapi dia bilang ya udah kak naik aja. Ya dia cukup menyemangati gue, udah naik aja gitu. Canggung gue, sampai sekarang juga masih canggung tapi Tapi sekarang udah berani megang mic loh. Gua kalau ada alat musik sih enggak lah, enggak terlalu canggung. Kalau lu suruh gua sendiri gitu kayak aloy gitu kayaknya enggak deh, enggak bisa deh. Tapi kayak kemarin di Indonesian Idol RCTI gitu. Karena masih alat ada musik. chattingnya kan? Musik. Karena gua ada alat musik, jadi itu rumah gua. Itu ranah dia. Kalau alat Udah bisa ini. kalau si DJ ya gue bisa juga sih sedikit-sedikit, tapi gue ngerasa bukan tempat gue aja karena Iya. gue akan pasti diem doang gitu. Jadi nggak oke gitu. Paham. Tapi kan sampai bawa keyboard juga kan buat dimasuk-masukin. Iya, Gua biar keyboard ngeramein. gede. Kalau pad, gua mencet. Kalau misalnya Roy lagi mixing, gitu, terus gantian. Gitu. Terus gua MC juga gitu. Cuma Eka ngisi keyboard ya kayak. Iya ngisi sound tapi ya emang tempat gue sebenarnya diproduksi. Bukan di Gue situ. seneng Ganti lagu kita mah. Mirip-mirip gua lah. Makanya kalau klub Eka udah nggak ini jarang banget sekarang. udah nggak ikut. Kayak udah berapa tahun ya? Udah hampir nggak. Dari tahun lalu ya? Tahun lalu ya? Bukan Tapi udah mulai jarang-jarang dari 2 tahun 3 tahun. Iya, lalu sih, iya. Tahun lalu lah Kita pas ke ini coy. Tahun lalu, Eka masih aktif 2 tahun lalu. Oh iya. Setahun. Santai aja. udah nggak pernah Kita saksi deh di sini. Tahun. Kita Klub saksi. udah nggak pernah. Kita masih Iya. tahun deh di Surabaya ya. Kalau emang nggak pernah enjoy mas Eka? Apa gimana kalau lagi main di klub? Kalau disuruh pilih, enggak bukan kemalam, maksudnya kalau disuruh pilih gua Salah, masalah. iya benar sih, kesehatan kemalaman. kemalaman. Tapi kalau disuruh milih, gue lebih milih produce di. Jadi gini loh, Iya. gue kalau manggung tengah malam, gue tuh orangnya kan sangat hitung waktu banget ya. Iya, betul. Kayak waktu produktif gue tuh
seminggu atau berapa hari gitu. Nah kalau gue manggung tengah malam, besok paginya gue exhausted tuh. Gue gak bisa bikin musik seharian. Gue baru bisa bikin musik besoknya lagi. Karena habis manggung kan. Gue pengen istirahat gitu kan. Nah buat gue itu menyita waktu nih kayaknya. Boleh nggak ya gue nggak ikut WG, gue banyak produce aja. Gue izin sama Araf sama Roy. Ya boleh lah, karena bayaran mereka juga lebih besar. Karena nggak ada gue ikut, jadi kayak gue juga ngerasa udahlah, nggak perlu lah bertiga juga. Jadi for me kita semua sepakat. Kalau dari tweetan, kalau Eka nggak ikut ya udah Roy Arab sekian gitu. Itu buat gue bukan sebuah kerugian, buat gue malah justru sebuah keuntungan dan gue merasa damai dengan itu. Oh, lu sih Bayar waktu aja. Iya, karena gue senang gue bisa produce. Jadi lu senang. Akhirnya gue WhatsApp mereka, Rap ini lagunya nih, Roy ini lagunya nih. Tapi jadi Ya udah. udah. Tapi mungkin itu juga kali yang bikin kalian tuh bisa bertahan lama karena toleransi itu. Gitu kali ya. Iya, di satu sisi mungkin kalau Bang Eka sama Roy produce tidak membebankan ke Mas Reza load yang sama gitu. Dan di saat kalian perform di klub atau apa tidak membebankan ke Bang Eka juga. Itu lumayan balance ya berarti menurut Iya. kalian. ini balance sih kalau misalkan ada dua yang maju satu di belakang gitu. Maksudnya jadi gerak semuanya jadinya. Mirip-mirip bass jacker mereka. Bass jacker tuh Dua satu orang. emang di studio, satu di sana. Tapi Saya tadi kadang nyontek soalnya. Hah? Biar kayak Tapi ngerti kalau aja. festival Festival oke ayo. kalau festival lebih ini nih biasa kayaknya. biasa kalau festival Soalnya lebih pagi kali ya. Eka nanya gue dulu, lu perlu gua nggak gitu. Iya karena gue semalas itu naik panggung sebetulnya ya udahlah Belum kalau nggak senanya perlu. itu kayak ke gua, Rap lu perlu gua gak? Kalau perlu gua ikut. Kalau menurut gua enggak ya enggak. Kalau menurut gua kayak Kak, kayaknya yang ini festival gede ini harus ada lu deh. Baru karena itu berhubungan juga sama riders. Sama Oh iya, kalau riders Eka sama ikut. equipment dan juga kru. Betul. Kalau ada Eka, Nambah tuh. wah. Enggak lah nambah satu doang. Hah? Nambah satu doang. Alatnya? Iya satu. Iya. Iya sih nambah. Alatnya, setupnya kan lebih ke live PA, live performance juga jatuhnya. Iya benar-benar. Itu jadi itu juga berpengaruh ke riders, ke venue, ke eventnya juga gitu. Iya, tapi kayak lebih efektif menurut gue ya dari sisi IO. Ya nggak perlu ngajak tiga-tiganya juga. Maksudnya secara budget juga lebih oke tight dan secara WG juga akan lebih banyak dapat gig sebenarnya ketika cost produksinya berkurang. Tapi Gue dari kalau sisi venue ya. festival pasti pengennya bertiga nggak sih? Mungkin ya. Karena pengen ngeliat kalian wear jeansnya gitu, yang palingnya dari ya. dulu. Ada satu yang sampai sekarang gue sama Roy masih perjuangin. Pengen banget kalau kayak festival atau main di luar negeri itu Eka ikut gitu. Oh iya pengen banget. Kenapa topiknya gue terus Kalau gue sih selalu karena Nggak jujur, apa-apa. gue tuh seneng banget kalau ada bertiganya gitu. Betul. Di luar dari yang lain kemarin-kemarin ya. Iya, gue kan selalu bilang nggak usah lah awkward, maksudnya ngapain? Kalau gue sebenarnya selalu seneng kalau ada Ekanya sih. Sama. Apa? Egois. Gue nggak egois, gue sebagai penonton. Gue dari dulu kan tahu. Terlalu baik nuntut. Bukan terlalu Wow. Kasihan lo Mas Eka lo. Iya loh. Pas lagi terkuras. Saya ganti aja ya. Soalnya kalau bertiga tuh misalnya di luar negeri itu kalau bertiga gue bukan cuma mikirin manggungnya tapi mikirin ngumpulnya Oh juga iya, gitu. kalau workshop songwriting ya. Iya, workshop songwritingnya kita misalnya manggung kan sekali nih atau dua kali di tempat yang berbeda. Jeda antara Jedanya itu kita bisa manfaatin, bisa extend lah, bisa apa, tapi sampai sekarang masih sulit. Gue tergantung arahan ini aja. Masih Mereka sulit. berdua, kalau mereka bilang Eka ikut Kak, ya udah. Tuh, kayak gitu masih sama. Masih ya kalau Eka Masih ikut sama, Kak. masih sama. Iya kayak gitu. Tapi pasti gue debatin dikit. Emang perlu gue ngapain gitu? Pasti gue akan nanya dulu. Masa gua ngapain? Eka Gustawana nanya, gua ngapain? Tapi emang nggak possible ya waktu di jeda, misalkan let's say lah manggung di Malaysia gitu, dikasih nggak mungkin kan flight cuma tektok doang kan, pasti ada lebih 2-3 hari lah. Ya biasanya buat Biasanya sih workshop. cuma sehari ya. Buat- Buat workshop itu, buat produksi sana, apakah itu draining Bang Eka? Enggak, kalau produce gue nggak pernah draining. Suruh gue sebulan juga di studio. Kalau kayak ketemu. workshop. Kita tuh sering banget colongan produce lagi misalnya mau manggung nih. Iya. Kita colongan produce sebelum manggung, kita nyampe hotel siang gitu ya. Udah tuh jam 4 ngumpul ya. Ngumpul dulu, bikin lagu sampai malam mau manggung baru Iya. manggung gitu. Dapat ide buat edit. Jadi sesuatu produktif gitu ya. dong Bang Eka, sebenarnya kalau dari produktivitas, kalau misalkan bisa produksi. Dia Betul, tuh tapi gila. besoknya nggak bisa. Besoknya draining. Jadi turun kualitas musiknya kalau gue tiap hari harus kurang tidur. Itu
ketika produce juga jadi ntar aja lagi. Nggak berjalan kali. Iya. Gitu. Ya gitu. Apalagi bahasa dia udah apal banget gua. Apa? Kuping gua udah butek. Kuping gua udah pusing Karena ya. di klub gitu atau Enggak, bukan Enggak, karena lagi kena produce. Bayangin misalnya produce lagi, produce 6 jam gitu. 6-7 jam walaupun ada jeda makan. Taruh headphone, kuping gua udah butek. Itu gua tahun lalu sempat istirahat sebentar karena gua GERD kan. Itu gara-gara gua produce kagak pernah makan. aduh, Jadi keseringan, ntar dulu deh makan deh gitu kayak. kelarin dulu gitu. Iya, lu nanggung gitu. Kalau teman-teman yang produksi pasti tahu deh kayak. Iya bener sih. Aduh, gue beresin dulu baru gue makan deh. Nah itu gue bisa sampai skip jam makan siang, makannya baru malam. Dia terlalu sering gitu. Terlalu dalam. Japet. Wah, udah lulus nih. Iya. Japet. Emang kalau udah asik sama dunia sih di Indonesia Iya. sih ya, gue juga paham sih banyak yang kayak gitu teman-teman. Kelas sama di Kodi. package. Package juga kayak gitu ya? Anak-anaknya. Produce ya? Iya produce kan pada antar kelarin dulu deh gitu, sampai matanya udah gelap-gelap sini. Makanya. Si Adnan sampai jam 10 pagi gitu, saya bilang gila banget. Gila, kalau package gua sendiri gua heads off soal producingnya sama tuker-tukeran lagunya sih kalian Enak komunitas itu mungkin. iya VIP-nya kalian gila. Kalau WG kan ya bertiga Iya, bertiga aja udah. aja gitu. Kalau lagi sibuk manggung tuh nggak sempet kita jadi mau nggak mau nggak sempet produce gitu. Tapi harusnya sekarang udah enggak sih karena posisinya udah berbalik. Kalau klub kan gue nggak banyak ikut. Iya. Nah gue udah mulai bisa produktif. Iya, jadi makanya tadi gue bilang enak balance. Tektokan. Oh cuma nungguin gua gila paling dia. Gila maksudnya. Dia lagi nggak bisa function guanya. Guanya lagi nggak bisa Ini yang function. tadi dibilang nungguin ini nih. Iya. Biasanya nungguin nada nungguin lirik. Apakah Bang Rap ketika lagi nggak ngurus WG kalian juga AFK di WG? Shutdown. Kalau Arab lagi nggak ngurus WG, kita workshop, tapi nggak pernah selesai lagunya. Nggak selesai. Ngerti nggak? Karena Shutdown. harus ada dia supaya selesai. aja berarti ya. Kenapa harus ada dia? Accept atau enggaknya atau tesnya? Apa yang nilainya? Ya pasti butuh tes bertiga. Masa kita bikin rilis lagu terus satu nggak setuju kita tetap rilis nggak mungkin. Terus pas dia datang dengan moodnya lagi bagus, tuh langsung ngasih ide-ide jadi lagu. Enak. Cepet. Jadi Kita nabung, gue sama Eka selalu nabung. ya kita nabung lagu. Oh bangnya banyak banget sumpah. Bang lagunya banyak banget cuma ya gitu. Waktu itu ada Makanya gue selalu sama diri dia kayak package rilisnya. Iya. Itu produktif banget. Gue pengen keren banget kayak cok. Itulah anak-anak bang, semua. Tapi lu nggak bisa pungkirin juga WG itu salah satu pandangan kita juga lah. Kayak si awal-awal. Ntar kalau ada si Brave itu pasti dia ini lah tahu juga. Tapi bahas mundur boleh gak? Sorry. Si Roy, untuk Roy itu ngedigging, kan tadi katanya banyak banget digging. Itu genre apa? Apakah semua genre lu digging atau memang basicnya lu suka? Dia aneh-aneh sih. Bener-bener Kalau gue aneh-aneh. lebih demen musik yang gelap sih. Gelap Maksudnya gue dalam lebih artian? digging yang musik underground gitu. Contoh. Ya kayak techno. Sebelum gue masuk WG juga kan, gue sebenarnya udah main techno juga kan. Ada yang itu lagi Tapi selain beda-beda. techno yang lu pernah kasih tau gue. Apa? Ada Subnya techno. Techno, ada micro house, ada apa, Nah, minimal. coba tuh. Banyak banget dah. Ya gue belajar banget dari dia tuh gue Saya anaknya pop banget, saya tidak tahu. Iya, Oh gila keren juga ya gitu. Kenapa? Kok Suka. ketertarikannya di sana? Iya karena gue suka udah dengerin lagu gitu loh. Jadi gue kalau di rumah gabut ya gue pasti buka SoundCloud nyari lagu, ngedownload sehari bisa 100 lagu, 200 lagu gitu. Iya bener. Nah ini mungkin bukan si produsnya kayak Adnan Peron ya, tapi dia versi diggingnya. Iya. Versi diggingnya gila dia. Dan Roy, fun fact-nya adalah Roy bisa, misalnya ada event nih, private event nih misalnya ya. Roy itu bisa main sendiri, itu bisa 8-9 jam sendiri. Iya tahu. Karena bang lagunya sebanyak itu. Oh dia nge-DJ kayak gue produce berarti bener-bener Dia suka serius itu. Gue kalau Iya, DJ, iya, gue iya, kalau DJ nggak bisa berhenti kak. Nggak bisa berhenti Iya, dia. iya. Sering event gak ada yang nonton. Tadi Yang penting ada alat, ada sound enak, udah gue main aja. mana tadi Ramon sama Omar. Tadi gue tanya pas lagi setup apa yang paling berat ngurusin WG itu beratnya di sisi apa? Mereka setuju beratnya adalah suruh Roy berhenti main. Enggak lah.
Nggak mau udah-udah. Emang iya Gitu. Nggak mau udah-udah. Kacau. Nih ya gitu di kontrak tuh sejam. Dia tuh Kayak, bisa main ayo bisa dikit lagi. 1,5 jam minimal, Ayo dikit lagi. 1:45, Tapi maksudnya karena 2 have jam. fun ya, maksudnya karena fun aja sih Suka, mungkin dia suasananya, suka. karena suka. Gua kan Dan sebenarnya penontonnya juga suka-suka aja. Gue jompo, iya klubnya cuan. Ya, Tuh kan. Arab ya biasanya nggak mungkin gara-gara itu Eka juga jadi nggak mau manggung kali ya. Enggak juga. Kalau lu main sendiri ya gue turun nggak masalah. Gue santai aja. Gitu. Ditinggal. Terakhir dia main 2 jam, gue marah banget. Gue bilang, Roy, lu sekali lagi begitu, gue nggak apa-apa, tapi gue turun. Lu main aja dah, nggak apa-apa dah. Nggak sanggup gue ngikutin dia. Punggung Blay. Itu yang main 2 jam kan lu juga seru. Biji lu. Diseruin aja anjing di atas kali dia. Sorry. Terus secara flow teknis begitu Roy digging dengan banyak materi lagunya, terus ke Eka-nya gimana? Ngelempar menjadi Gua sebuah akan materi. ngumpulin referensi mana yang cocok buat WG. Terima kasih. Wow. Dia kirimin ke gue. Kalau ya referensi terus lah. Terus kau dengerin semuanya tuh, Pak? Harus dengerin terus. Ini kayak oke deh. Ini bisa deh. Ini gitu. Walaupun gue gak suka sebenarnya. Secara kan pop nih, tapi kan hard techno secara genre jauh banget gitu. Pertanyaan bagus. Walaupun gua nggak suka, apakah gua akan tetap mengerjakan musik yang Arab sama Roy minta? Jadi Iya. fungsi gua sih sebenarnya menetralisir. Jadi dia ada kasih lagu, misalnya ternyata lagunya nggak cocok sama gua nih. Nah tugas gua ngebalance step. Jadi gua ngebalance supaya idealisnya mereka cocok sama gua. Jadi gua Dijadikan pop berarti. kita isi elemen-elemen yang menurut gua elemen gua. Kalau nggak cocok sama mereka akan komplain biasanya. Ini kayak kurang deh. Nah disitulah proses produksinya berjalan. Melanjutkan pertanyaan tadi, warna WG itu menurut kalian bertiga itu seperti apa sih? WG yang sekarang ya, dengan komposisi yang seperti sekarang. Warna WG komposisi sekarang ya. Dengan- Kayaknya bisa jawab Roy deh. Iya, dengan keidealisan WG itu udah Roy. bukan satu genre lagi menurut gua sih. Gini. Udah nggak terbatas genre lagi. Oh, gue tau jawabannya. WG itu eksperimental. Jadi kita bisa kemana aja. Kita bisa kemana aja, bisa ngapain aja, bisa bikin side trance yang waktu Katalis. Kita bisa bikin yang Sumba kemarin, EDM, we back to EDM. Bukan WG, kita bisa bikin breakbeat. Kita bisa bikin progre. Iya. Kayak gitu-gitu. Gua ngerti kenapa orang selalu mengotak-kotakan genre. Ya, Bang, ini pertanyaan komen yang paling banyak gue baca. Bang, bikin lagu kayak 2016 lagi dong bang, sekarang kok musiknya berubah. Bang, bikin kayak lagu 2020 lagi dong bang, kok musiknya berubah. Tapi yang ngomong banyak banget. Jadi ada yang suka 2016, ada yang suka 2020. Iya kan? Kita harus ikutin yang mana. Sebenarnya nggak, menurut gua ya udah WG memang nggak bisa terpaku pada sebuah genre, tergantung kita lagi mau kemana. Mungkin karena fans kali ya kayak pengen banget WG soundnya kayak gitu. Tapi emang semua musisi pendewasaan sih ya. Eminem zaman 2006 juga sama 2025 udah pasti beda karena ada pendewasaan itu kan. Ya kali mungkin ya bahasanya pendewasaan. ini gue ada tadi lanjutin yang tadi pertanyaan siapa ya lupa. Jadi pernah ada mereka berdua lagi in the zone banget bikin satu lagu, gue nggak tahu genre-nya apa. Mereka semua semangat banget nih, karena udah dapat referensi dari Roy, semangat banget. Terus dikasih ke gue denger cuma 5 detik, gue tolak. Kayak kurang. Gue tolak gitu. Bete gak? Enggak dong. Bete gak? Gitu. Tolak Roy bete. Dikit. Oke. Cuman kayak Karena itu serius banget. ada kayak sayang lagi gitu loh. Ada Gua cuman progres kayak, yang aduh, sayang dilalui, lagi gitu. capek, terus tiba-tiba 5 detik, enggak gitu. Kalau menurut gua menabung lagu tidak pernah rugi sih. Tisu sih, I'm bleeding. Paham nggak? Paham. Nabung lagu, kalau dia nggak suka, lu bisa pakai lagi, Di-recycle lagi. Jadi kayak nggak pernah rugi. Iya. Bukan insult buat produser menurut gua. Kenapa sih? Kalau Roy nggak suka ya Roy digituin ya kemana kan? Dikit aja. Roy lagi mabuk kali. Mungkin ya kalau mabok kan baperan. Soalnya gue benar-benar denger tuh cuma 5 detik, gue kayak, nah, I'm good, thank you. Gue bilang kayak gitu. Tapi kuping itu yang kita perlu. Jadi kadang musisi tuh kekurangannya musisi solo aja adalah membuat keputusan semuanya sendiri. Ada teman diskusinya. Yakin tapi Ternyata megang keputusan sendiri lah. Tapi keuntungannya grup adalah saat lu terlalu yakin dengan musik lu, ada orang lain yang ngebalance. iya Kepalanya 3. Kekurangannya cuma ya penghasilan lu harus bagi 3. Kalau solo bisa penghasilan lebih besar. Gitu. Ini berarti Tapi kupingnya buat gue tuh bener-bener kekurangan. Tapi gini, kan Arab ini punya 3 kepribadian nih. Reza Arab, YB sama Caca. Kalian nunggu
nunggu moodnya dia Yang nggak lama. untuk preview sebuah lagu. Ya itu tadi ya, kalau gue lagi nggak function nggak jalan. 10 tahun lah gue sama dia. Nah, Iya. terus Udah nggak perlu ditanya kalau kayak gitu. Oke. Ya Kayak udah nggak perlu. Perlu lagi kenapa? Udah nggak perlu kayak gitu lagi lah. Kita udah tinggal diemin aja tahu ya. lah. Diemin aja. Tapi pernah nggak? Hah? Tapi nggak pernah nggak? Ini konteksnya lagu. Oh, oke. Kasih lagu Arab dengar, kalian berdua suka, ditolak, tapi kalian iseng tunggu sebelum 2 bulan kasih lagi ternyata diterima. berubah keputusan. Kayaknya ada deh. Kayaknya ada deh. Mungkin ada tapi kita ubah dikit terus Oke, dia ya. Udah direvisi lagi. Wait a minute. Yo 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 yang mana anjing? Soalnya dia lupa. Udah direvisi. Tergantung mood itu tadi. Pokoknya lu suka aja. Apa yang mana? Suka deh, lupa juga. Suka pokoknya. Nggak usah. Anjing. Yang Suzuki ini sebenarnya itu adalah Dari saya boleh 3 tahun lalu tuh sebenarnya. Boleh kita bridging ke project Suzuki nggak apa-apa ya? boleh. Nah, aku mau satu hal. Satu hal. Oke, Gue juga masih ada mau denger. Oh, masalah iya deh. Ini kan DJ ganti 3 kali. Dalam hal ini posisi Roy ganti 3 kali. Kalau menurut Eka sama Arab, kalau misalnya Eka nggak ada atau Arab nggak ada, kebalikannya gitu ya. Baik bagi Arab kalau misalnya Eka yang keluar atau bagi Eka kalau Arab yang keluar, apakah WG masih ada? Lu yang jawab aja. Kayak kemarin udah gue jawab Yukas bertanya. Iya. Lu aja. Lu Mungkin makanya ada tidak ada kemarin. Lu aja yang jawab, lu aja yang jawab. Nggak apa-apa, ini biar. Sebenarnya Ada yang salah. bisa aja sih, tapi nggak bakal WG jadinya. Karena kan foundernya berdua. Iya. Ya kalau WG manggung tanpa, maksudnya bubar. Terus yang manggung Arab sama Roy. Ya itu jadi Arab X Roy. Output musiknya juga akan kayak gitu. Karena nggak ada tes, nggak ada keputusan Eka di dalamnya. Jadi yang dirasain Setlistnya pun pasti beda. Setlist pasti beda. Begitu juga gue sama Arab lebih parah lagi. Yang nge-DJ dia doang sendiri, yang MC siapa? Gua masa? Enggak masalah. Aneh sih. Aneh kan? Aneh sih. Masa kamu manjat-manjat besi sih nggak kebayang gitu. Gue belajar sama Aloy kan? Gue belajar sama Aloy. Koroy, kan katanya tadi lu kalau main bisa berjam-jam. Ya. Apa lu lagi main gigs? Bahkan apa main? Lu tolak apa lu kasih main? Kasih lah selalu. Selalu kasih. Oh, berarti lu nggak yang egois ya? Lu cuma suka main tapi nggak egois kan? Walaupun setlistnya yang bikin Roy ya, kalau di Genius ya. Kalau di bukan WG ada andil gua pasti. Kalau bukan WG. Kalau WG Koroy semua. Ini Reza, ini artinya Namanya Reza, dia founder Wet Genius bareng Eka Gustiwana. Iya. Apa lu mau nanya aku tadi? Sebelum gua ada sesuatu nih. Oh ya, tadi kan katanya WG itu eksperimental. Dan tadi Roy digging, Bang Eka produce dan ngebalancein. Tapi kan ini eksperimental ya. Buat jadi barometer di mana ini bisa diterima dan dirilis itu, Diterima sama? Dirilis. maksudnya dirilis. Oh dirilis kita yakin gitu. Final checknya. Ya ini Arab. Dari lu Mas. Harus dari Arab. Emang dari dulu Iya. sistemnya gitu. Oh, berarti lu. Nah itu aku penasaran kan. Taste-mu itu dari mana? Karena kan otomatis harus tahu nih selera orang Indonesia nih marahnya mau kemana. Tadi pengen kuping itu bisa tahu. Ya itu dari mana? Iya, lu Kan boleh berarti sih. harus ada bank lagu di kepala ini yang bakal laku populer gitu. Kayak dia nggak bakal mikirin kayak gitu. Dia enggak, tapi kayak dia tahu nih, oh ini meledak nih gitu. Gini, Enggak sih atau nggak tahu nih coba. gini, ada part intuisinya ada, tapi yang mungkin orang-orang nggak tahu itu gue juga dengerin lagu yang mereka berdua tuh nggak denger. Contoh hal simpel aja, lagu-lagu Jepang mereka berdua tuh nggak dengerin. Ini Anim. Tapi tidak sedalam dia ya. Iya, gitu maksudnya lagu-lagu Jepang, Korea, terus Korea gue bukan maksudnya nggak sih, maksudnya lebih Jujur Mas Eka. Iya. Boleh. Dan ketika gue dengerin lagu siapapun itu, ketika gue dengerin lagu apapun itu, yang gue denger itu tuh, terus gue oke, di kuping gue masuk, berarti nextnya kalau misalnya di WG, gue posisiin diri gue tuh kayak pendengar gitu loh, kayak pendengar bukan kayak produser, gitu. Gue percaya lah intuisi dia sih. Mau apapun alasannya dia denger lagu atau Berarti apa. menurut Eka intuisi aja, pure intuisi. Iya dan intuisi dan referensi lah. Aku percaya aja. Tapi kalau lu bilang tadi supaya diterima pasar, kita kayaknya Nggak pernah mikir. berpikir itu. Kita nggak pernah mikir Sayangnya. diterima pasar. For example Katalis, kita bro we don't give a fuck. Oke. Karena menurut gue Give a ketika fuck. seorang musisi
sudah memikirkan pasar bakal nerima nggak ya, akan ke distorsi produksi musiknya. Jati dirinya hilang. Lu mau pakai sound ini nih, iya. lu mau pakai sound ini, lu suka banget. Terus kemudian lu berpikir, kayaknya orang-orang lagi nggak suka deh. Akhirnya lu ganti soundnya. Ya udah selesai. Berarti proses kreatif lu sudah terganggu oleh pemikiran itu. Terbatas. Iya. Jadi udah kita bikin aja. Makanya ada orang mungkin itulah alasannya orang suka komen. Kok bang genrenya gini, kok tiba-tiba berubah ya? Karena memang Iya, weird genius. Itu kenapa namanya weird genius aja menurut gua sih. Boleh kita masuk ke tadi Suzuki atau apa yang Oh iya, Suzuki dulu sebelum kita masuk ke yang berikutnya. Mungkin yang Suzuki atau nanti aja kali ya. Yang ini dulu deh. Kita mulai dari DPS dulu kali ya, DPS. DPS itu